Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat lagi kita boleh berjumpa pada saat ini lewat kesempatan ini untuk kita sama-sama diisi dengan firman Tuhan. Dan untuk itu mari sama-sama saya mengajak kita untuk buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di dalam kehidupan ini kami boleh memiliki satu pribadi yang luar biasa yang mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami menyatakan bahwa kami membutuhkan satu pribadi yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kami, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu, kiranya saat ini boleh memberkati lagi kehidupan kami dan menguatkan iman kami menghadapi hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami buka hati kami untuk boleh diisi dengan firman Tuhan. Jamah dan lawati kami lewat firman Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami boleh menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab kita. Kita membuka ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Puji nama Tuhan. Kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita sangat bersyukur karena di hari-hari ini kita memiliki firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini adalah satu kebutuhan kita sebagai orang percaya, yaitu kebutuhan rohani. Dan ini menjadi satu kebutuhan kita yang terutama dalam kehidupan rohani kita. Dan pada saat ini firman Tuhan boleh datang pada kehidupan kita. Firman Tuhan di sana berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tahu bersama ada banyak hal yang dan peristiwa yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di seluruh bangsa di dunia ini ada satu peristiwa yang kita tahu bersama. Mungkin hari-hari ini bagi dunia, peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi ini mungkin adalah salah satu adalah hal-hal yang menakutkan bagi dunia. Adalah hal-hal yang mengatakan bahwa hari-hari ini dunia penuh dengan ketidakpastian. Bahkan ada begitu banyak mungkin orang yang kehilangan pengharapan ketika mereka mengalami hari-hari seperti ini. Dan memang firman Tuhan katakan memang harus ada hari-hari yang sukar yang akan terjadi di bumi ini. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, firman Tuhan berkata bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Di sini firman Tuhan dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, siapa mereka yang mengasihi Dia? Saudara, saya percaya setiap kita orang-orang percaya yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang disebut orang yang mengasihi Dia. Sebagai bukti bahwa saat ini kita mau membuka hati, rindu mencari firman-Nya yang adalah pribadi Tuhan Allah sendiri. Saya percaya kitalah yang adalah disebut orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan mau menyatakan kembali, meneguhkan kita saat hari ini bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun situasi yang ada di dunia ini, di sekeliling kita saat ini, saudara, firman Tuhan mau menyatakan kepada kita, Tuhan turut
turut bekerja di dalam hal-hal yang ada di sekeliling kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di dunia ini kalau tidak seizin Tuhan. Di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, kita membuka dan membaca. Di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, di sana ayatnya yang ke-37. Tidak mengapa sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan, atau mari kita baca bersama di dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-37 mulai. Kalau kita melihat perikop di sana berbunyi demikian. Penghiburan dalam penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan juga akan menjadi satu penghiburan bagi kita. Kita membaca dalam ayat yang ke-37. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ayat 38. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini, rindu menyatakan kepada kita bahwa apa saja yang terjadi di bawah kolong langit ini, apa saja yang terjadi hari-hari ini, tidak ada satu hal pun yang akan terjadi kalau tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau ada hal-hal yang boleh terjadi, apapun itu, firman Tuhan katakan, siapakah berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita boleh mendengar kenapa hal ini boleh terjadi, apa penyebab hal ini boleh terjadi, tapi sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan mau mengingatkan kita, apapun yang boleh terjadi, itu bisa terjadi karena seizin Allah, seizin Tuhan kita. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang firman Tuhan katakan di ayat kita tadi, yang pertama di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana firman Tuhan berkata bahwa di dalam hal itu pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi bagi kita orang-orang percaya, mungkin hari-hari ini menyebabkan begitu banyak ketakutan bagi dunia ini, begitu banyak menimbulkan ketidakpastian, hilangnya pengharapan bagi banyak orang. Tetapi bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya, kita mau tetap percaya bahwa di dalam hal apapun yang sedang terjadi, di situ Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-17 firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan di dalam hal itu pun mengerjakan kemuliaan kekal bagi orang percaya. Saya percaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita pegang firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan berkata, Allah pun turut mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalamnya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kepastian di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita punya janji firman Tuhan. Kita punya Allah yang berjanji di dalam firman-Nya. Amin. Bahwa di dalam segala hal Dia turut bekerja. Bahkan Tuhan berkata di dalam kitab 2 Korintus tadi, pasal yang keempat, Dia berjanji bahwa apa? Di situ pun Tuhan mengerjakan kemuliaan yang kekal. Amin. Jadi bukan hanya di dalam dunia ini, janji Tuhan yang penuh dengan harapan bagi kita, tetapi janji Tuhan yang mengerjakan saudaraku, kemuliaan kekal bagi kita. Amin. Bukan hanya di dunia, tetapi di kehidupan yang akan datang, di kehidupan kekal bersama dengan Dia kelak. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Mari kita membaca.
Dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11, di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saudaraku, lewat firman Tuhan ini dalam Yeremia 29 ayat 11, mari saudaraku, kita mau pegang janji Tuhan. Tidak ada yang dapat membuat kita takut, tidak ada yang dapat membuat kita gelisah, tidak ada yang dapat membuat kita berputus asa. Tapi firman Tuhan ini membangkitkan harapan kita, menguatkan iman kita bahwa apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Di sana firman Tuhan katakan, untuk memberikan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang firman Tuhan maksud di sini bukan saja hanya hari depan ketika kita masih ada di dunia ini, tetapi hari depan kita yang terutama. Dan yang utama adalah hari depan yang kekal. Ketika kita kelak berkumpul bersama-sama dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa apa? Di dalam hal-hal apa saja pun di dunia ini, istimewa hari-hari ini, apa saja yang terjadi, di situ pun Tuhan sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin secara manusia kita berkata, bagaimana dengan masa depan kita? Mungkin tidak ada lagi pengharapan. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, memang hari-hari akan semakin sukar di dunia ini. Tetapi lain bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Hari-hari kita yang akan datang, hari depan kita penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera sebagaimana janji firman Tuhan. Amin. Dan kita mau pegang janji firman Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa apa? Justru di hari-hari yang sukar inilah, di sana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Di tengah badai gelombang sekalipun, meskipun dunia ini bergoncang, tetapi disitulah Tuhan menyatakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Disitulah Tuhan menyatakan Tuhan tetap pegang tangan kita. Tuhan ada bagi kita. Tuhan yang akan terus menolong kita, menyediakan bagi kita, menyediakan kekuatan bagi kita, segala kebutuhan kita. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan jasmani kah? Kebutuhan rohani kita kah? Di sana Tuhan berjanji, Tuhan ada dan mencukupkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang, tetapi hari-hari ini apa yang perlu kita lakukan? Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa yang perlu terus kita renungkan di dalam hati, yang perlu terus kita lakukan. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan yang mengingatkan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita ingat hari-hari ini? Untuk kita boleh melihat dengan iman, bahkan kita boleh mengalami bahwa benar Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihinya. Mari kita akan melihat yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita dengan iman boleh melihat dan mengalami janji Tuhan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita menghadapi hari-hari yang sukar, saudara, si jahat tidak tinggal diam. Tetapi justru dia ingin menggunakan kesempatan ini sebagai peluang dia untuk apa? Untuk mengalihkan pusat perhatian kita. Sehingga apa? Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tetapi lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, justru ada satu maksud Tuhan untuk kita renungkan. Yang perlu sangat penting untuk kita ingat. Yaitu apa? Untuk kita tetap bahkan untuk kita semakin fokus kepada Tuhan. Untuk kita semakin menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita. Satu-satunya yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita boleh merenungkan hari-hari ini,
Ada begitu banyak hal yang kita anggap penting dalam kehidupan ini. Dan memang sebagai umat manusia yang masih hidup di dalam dunia, kita memang menyadari ada begitu banyak hal yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak yang seolah-olah tiba-tiba dihentikan. Saudara, mulai dari pendidikan, bahkan pekerjaan, ada begitu banyak yang mungkin bukan terhenti tetapi dibatasi. Saudaraku, mari kita mau peka. Sebenarnya ada satu hal yang Tuhan ingin ajarkan sama-sama dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Ada satu hal yang harus menjadi fokus, yang harus menjadi pusat di dalam kehidupan ini. Yang paling utama lebih dari segalanya, yaitu apa? Tuhan sendiri. Nah, adalah satu hal yang terutama dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu apa? Yang pertama, kita harus terus fokus dan menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita. Lebih dari segala-galanya. Amin. Jadi hari-hari ini apa yang harus kita ingat? Supaya kita benar boleh melihat bahwa benar Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya. Bahwa di tengah kesukaran pun di sana Tuhan ada bagi kita. Yang pertama, kita harus fokus. Menjadikan Tuhan benar-benar sebagai pusat perhatian kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, dan itu, saudaraku, menjadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Di masa-masa inilah Tuhan menyatakan pembelaannya bagi kita. Ketika kita apa? Fokus kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Di saat apa? Kita menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita perhatikan hari-hari ini? Yang kedua, mari kita mau terus pegang firman Tuhan yang di dalamnya penuh dengan janji-janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang begitu bimbang. Banyak orang yang digoncangkan dengan keadaan situasi. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Dia, hal yang kedua yang harus kita perhatikan, mari kita mau terus pegang firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau terus renungkan firman itu. Amin. Yang berjanji dalam kehidupan kita, mendatangkan segala hal-hal yang baik, meskipun harus melewati hal-hal yang sukar. Firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan, tetap pegang firman dan merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Di dalam kitab Mazmur yang pertama di sana dikatakan, ketika kita pegang firman dan merenungkannya siang dan malam, maka kita akan seperti pohon, amin, yang tidak akan layu daunnya, tapi kita akan menjadi pohon yang seperti pohon di tepi aliran sungai. Amin, kita akan menjadi pohon yang terus hidup, tidak akan layu daunnya. Demikian pun kita dengan kita anak-anak Tuhan. Kita mau terus pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan janji-janjinya siang dan malam. Amin. Sehingga kita terus akan hidup seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Amin. Yang dia akan mengalirkan aliran sungai hidup itu di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan? Yang ketiga, mari kita mau terus puji dan sembah Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu rindunya Tuhan dan inginnya Tuhan mendengar setiap pujian dan penyembahan kita. Karena Tuhan tidak dapat memuji, tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Hari-hari ini menghadapi hari-hari yang sukar, di hari-hari yang terakhir, ada satu hal yang Tuhan ingin ingatkan bagi kita semua. Satu hal yang perlu dan harus kita ingat dan lakukan, yaitu apa? Mari kita mau terus puji dan sembah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, hari-hari ini kalau kita dibatasi untuk datang beribadah ke gereja, saudara, satu hal yang perlu kita tahu, bahwa apa? Pujian dan penyembahan itu bisa terjadi di mana saja. Mengapa? Pujian dan penyembahan itu adalah hidup kita sendiri. Amin. Saudara, ketika kita melakukan satu ritual ibadah, itu adalah satu kewajiban dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Entahkah itu di gereja,
Entahkah itu kita lakukan hari-hari ini di rumah kita masing-masing, tapi itu adalah satu ritual sebagai wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan juga yang harus kita lakukan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Saudara, apa yang menjadi pujian dan penyembahan yang merupakan ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri. Amin. Hidup kita sendiri ini adalah pujian, adalah penyembahan kita yang menjadi ibadah itu sendiri yang naik di hadapan Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, entahkah itu di rumah, apapun yang menjadi aktivitas, tugas, tanggung jawab kita, saudara, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Biar segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita mau lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga itu semua boleh menjadi pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Selain kita mau datang secara pribadi dalam waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan, menaikkan setiap lagu-lagu pujian penyembahan kita kepada Tuhan, mari di dalam setiap waktu kita mau jadikan hidup ini sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya itu menjadi rindu kita semua sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, karena kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan di hari-hari akhir ini kita mau memperhatikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita memanfaatkan hari-hari ini melakukan yang terbaik. Salah satunya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Itu hal yang ketiga dan hal yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah satu hal yang berkenan di hati Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu apa? Yang keempat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-10, bahkan dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Apa yang menjadi firman Tuhan di sana? Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, apapun yang kita alami hari-hari ini dalam kehidupan kita, apapun yang ada di sekeliling kita, apapun keadaan dunia hari-hari ini, yang Tuhan rindukan bagi kita yaitu apa? Tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku, mengapa ada begitu banyak orang juga yang bisa tawar hati, yang berputus asa di dunia ini? Mengapa? Karena ketika orang tidak bersyukur, disitulah timbul tawar hati. Disitulah mereka kehilangan pengharapan. Tetapi ketika kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, maka disitu kita timbul kekuatan. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Tapi ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, di sanalah kita akan tetap memiliki kekuatan. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita akan kuat menghadapi hari-hari akhir ini. Kita akan kuat sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di kali yang kedua. Menerima kemuliaan yang Tuhan kerjakan hari-hari ini bagi kita. Yaitu kemuliaan kekal. Ketika kita berkumpul bersama-sama Dia di surga yang kekal. Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi apa yang harus kita perhatikan hari-hari ini? Supaya kita dapat melihat bahwa Allah benar turut bekerja bagi kita yang mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan. Yang pertama, fokus saja kepada Tuhan. Yang kedua, terus pegang firman Tuhan dan janji-janjinya. Yang ketiga, terus puji dan sembah Tuhan. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia turut bekerja di dalam segala keadaan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan iman lagi bagi kita. Kembali membangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Jadikan kita orang yang kuat. Mari sama-sama kita akan mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Saya ingin menyanyikan pujian. Satu pujian yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Nyanyi pujian ini dengan iman. Haleluya. 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 Terima kasih. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua
dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan, yang boleh datang merangkul kami dengan kasih-Mu hari-hari ini, di mana dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kami datang kepada Tuhan dengan iman hari ini, menyambut firman-Mu di hati kami. Biar firman-Mu Bapa yang telah ditaburkan pada saat ini boleh terremahkan di dalam hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kuasa firman-Mu benar-benar boleh menjadi rema di dalam hati kami, menjadi lagi kekuatan bagi kami, membangun iman kami di hari-hari ini, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan, yang terus fokus kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Mu. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang terus memuji dan menyembah Engkau dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kami, dan kami imani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya Engkau yang menjamin hidup kami. Kami aman di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua yang terbuka hati oleh firman-Mu. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.